Salam Vokasi Kuat menguatkan Indonesia. Kembali lagi di Vokasi Indonesia bersama saya Nadila Wantari, yang pastinya akan ngajak teman-teman vokasi semua nih untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan para mitra sejalan yang telah menjadi partner-partner dari pendidikan vokasi. Dan pastinya podcast ini diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, atau bisa disingkat dengan Mitrasdudi nih. Kali ini topiknya seru banget, karena pasti kita tahu kan kalau misalnya kemajuan UMKM di Indonesia itu menjadi salah satu penopang nih dari perekonomian masyarakat Indonesia, terutama produk makanan nih. Nah, kalau ngomongin produk makanan, pasti kan harus dipikirin nih namanya kualitas mutunya, dan juga jangan lupa sertifikasi halalnya, supaya teman-teman di rumah merasa aman dan nyaman nih saat mengkonsumsinya. Nah, maka dari itu kali ini di studio sudah hadir dua narasumber kita yang bakal diajak tanya-tanya, ngobrol-ngobrol seru soal masalah makanan halal dan sertifikasi halal nih. Di sini sudah hadir Bapak Dr. Haji Muhammad Akil Irham, MSI, selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi. Dan di sini juga ada yang cantik sekali pagi ini, Ibu Margaret Krisna, selaku pelaku industri UMKM makanan halal brand Rendang dan Lape. Selamat pagi, Ibu. Halo pagi, aku panggil Kareta aja Kak. Kareta biar aja ya? Ke teman-teman. Biar akrab banget Biar ya. akrab gitu, panjang kalau Margareta belibet. Baik, Ibu Reta ya. Oke. Kak Reta Reta ya, aja. Kak Reta dan Bapak Akil ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan dan diperkenalkan dulu nih, mulai dari Kak Reta, apa sih produk brandnya dan sejak kapan nih Kakak menjalankan bisnis usahanya? Oke. Halo teman-teman semua, salam kenal, nama saya Reta. Saya itu bisnisnya rendang kemasan Kak. Jadi itu rendang kemasan, brandnya Rendang dan Lape. Itu awal muasalnya aku tahun 2016. Sebenarnya 2016 itu aku dapat beasiswa ke Australia. Nah pas di sana Pak, aku jalan-jalan ke Modern Market ya. Kok pes rendangnya itu dari Singapura, pes rendangnya dari Malaysia, pasta rendang. Kok Indonesia kok ada sih brand something tapi kayak kecil gitu di pojokan. Padahal kan rendang kan pride dari Indonesia ya, ya, dari Indonesia gitu. Nah abis itu udah deh kau mulai untuk buat makanan itu kita kayak packingnya daya tahan, kan memang kan dia secara natural dia itu punya daya tahan yang tinggi Kak. Lama ya, awet. Jadi awet gitu. Jadi kita kemas ulang brandnya Rendang dan Lape, itu dari istilah Minang ya. Langsung kita daftarin deh izin-izinnya, yang paling utama supaya masyarakat lebih trust gitu ya halalnya. Wih, gitu. berarti sudah mendapatkan sertifikasi halal dari tahun berapa nih Kak? Halalnya itu dari setahun lah setelah mulai, karena kan prepare ya awal branding dulu ya. Masih nyoba-nyoba, namanya juga masih ganti-ganti. Jadi kalau teman-teman usaha itu misalnya di awal itu masih namanya masih ganti-ganti. Dulu saya narsis banget. Rendangnya pertama kali namanya Rendang Reta. Bener-bener kayak siapa kamu gitu ya. Bukan artis gitu. Jadi kayak narsis. Akhirnya saya ini apa sih kok saya namanya nama diri sendiri. Akhirnya udah mau mulai seriusin cari yang lebih brand. Kita daftarin hakinya udah langsung. Rendang dan Lape. Iya. Produknya jadi ternyata nggak cuma rendang aja ya cuma Pak. rendang. Akhirnya kita berkembang itu ya, namanya kita tuh benar-benar start awal pakai modal awal, terus pemasaran lewat digital semuanya, Instagram, marketplace dan lainnya. Nah itu banyak customer yang bawa ke luar negeri. Jadi ada tuh pernah Kak, customer kita tuh bawa ke Mount Everest. Waktu pertama kali mulai itu, jadi tahun berapa ya? Ada fotonya di Instagram kita ada. Bawa ke Mount Everest, jadi gunung tertinggi di Indonesia. Di dunia. Jadi aku tuh kaget. Oh ternyata banyak ada ya marketnya gitu. Makanan kita tuh ada marketnya. Jadi akhirnya Kak tambah produk ini dong, jadi akhirnya kita tambah produk, jadi menspesialisasikan diri spesialis lauk kering Indonesia yang kita beri kasih sentuhan teknologi sama packaging modern. Wow, keren sekali. Perkenalannya sangat panjang ya, maaf ya. Tapi seru banget ceritanya, si rendangnya udah sampai gunung tertinggi di dunia. Wah, seru banget.
Tapi kayaknya yang ganteng ini juga pengen memperkenalkan diri dan pengen cerita sedikit juga. Mungkin bisa dikasih tahu ya Pak Akil, apa sih yang BPJPH lakukan dan apa yang Bapak lakukan nih sebagai kepala dari BPJPH? Mungkin bisa diperkenalkan ke para mitra sejalan di rumah. Halo, Halo teman-teman SMK Politeknik ya, yang ada di seluruh bener. Indonesia. Saya Akil, Kepala BPJPH, Kementerian Agama Republik Indonesia. BPJPH adalah satu badan baru yang dibentuk pada tahun 2017 untuk penyelenggaraan jaminan produk halal ya. Di antaranya adalah untuk melakukan sertifikasi produk-produk halal. Nah, sejak 17 Oktober 2019 kita sudah memulai penahapan pertama untuk wajib halal produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan. Ada jeda waktu, wajibnya itu dimulai 2019 dan berakhir Oktober 2014 tahun ini. Jadi artinya semua produk makanan, minuman, termasuk rendang tadi dari Kareta dan seluruh kuliner Nusantara yang berupa bakso misalnya ya, kemudian apa lagi? Roti, kemudian ada apa? Sop mungkin, kue ya, semua kuliner Nusantara yang terkait dengan makanan maupun hasil sembelihan itu sudah wajib bersertifikat halal gitu. Jadi dua tujuan utamanya yaitu pertama untuk memberikan kenyamanan, keamanan, ketenangan dan rasa aman konsumen untuk mengkonsumsi produk-produk halal. Kemudian dari sisi pelaku usaha seperti Kareta ini, itu produknya itu bisa meningkatkan daya saing ya, karena ada diferensiasi dari produk-produk di luar ya. Kemudian juga bisa menambah ada nilai tambahnya dari produk-produk lain sehingga bisa bersaing baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun untuk ekspor. Nah, tadi sudah diceritakan oleh Kareta ada pasarnya, ya, ada pasarnya di luar negeri yang juga ingin cita rasa Indonesia, ingin cita rasa Nusantara, baik yang orang Indonesia yang diaspora di sana maupun juga orang-orang bule di sana juga suka juga makanan-makanan Indonesia. Jadi pasarnya luas. Maka saya kira perlu sekali pelaku-pelaku usaha ini, UMKM kita ikut ya berusaha menambah nilai dari produknya, khususnya dari aspek sertifikasi halalnya. Gitu. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, kira-kira udah berapa banyak sih produk terutama makanan ya yang sudah terdaftar nih di BPJPH sebagai mempunyai sertifikasi halal? Saat ini sudah 4,9 juta produk ya bersertifikat halal, hampir 5 juta ya, hampir 5 juta. Nah, 70%-nya itu adalah produk mikro dan kecil ya dari UMKM kita yang sudah mendapatkan sertifikasi halal, baik yang skemanya reguler maupun yang self declare. Kita menyiapkan skema self declare untuk pelaku usaha mikro dan kecil itu dapat layanan sertifikasi halal secara gratis. Wow, gitu. Bahkan gratis ya Pak ya. Tapi yang reguler seperti Kareta ini kan kena punya titik kritis tinggi ya karena dari daging gitu, jadi itu skemanya reguler ya, reguler dan itu berbayar ya dengan tarif yang rendah kalau dia masuk skala usaha mikro dan kecil.
Nah, berarti teman-teman di rumah, teman-teman vokasi nih jangan pada kayak males gitu loh ngedaftarin makanannya kayak ribet gini kan ini kan cuma pakainya produk-produknya halal kan isinya bumbunya garam-garam doang gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang seperti itu gimana sih Pak persyaratannya? Apakah benar nih yang diomongin di rumah-rumah pada ternyata pendaftaran dan persyaratannya ribet? Mungkin dari Bapak bisa diceritakan, dari pengalaman Kareta juga bisa dibagikan nih ke teman-teman vokasi di rumah. Ya memang ada saja ya cerita-cerita seperti itu ya. Tapi itu memang menjadi tantangan BPJPH untuk melakukan layanan secara optimal dan maksimal. Prinsip layanan BPJPH itu adalah murah, mudah, cepat, dan profesional. Wow. Murah itu kita sudah beberapa kali menurunkan tarif layanan, bahkan kita menyiapkan skema gratis. Ya. Kemudian cepat, kita sudah tidak melayani pendaftaran secara offline, bawa berkas datang ke kantor BPJPH. Semua layanan pendaftaran sertifikasi halal melalui online. Dan kita sudah mengintegrasikan layanan BPJPH dengan lembaga pemeriksa halalnya, dengan komisi fatwanya dan komite fatwanya. Lalu kita juga menandatangani sertifikasi halal secara elektronik gitu. Sehingga cepat proses layanan itu bisa berhasil. Meskipun kita dibatasi oleh regulasi bahwa sertifikat halal itu harus selesai 21 hari kerja. Tapi kita dari tahun ke tahun yang mungkin cerita-cerita itu tahun 2019 mengurus sertifikat halal sampai 360 hari. 2020 itu mungkin masih 100-an hari. 2021 terus gitu, sehingga sekarang ini kita bisa menyelesaikan sertifikasi halalnya dalam waktu 12 hari kerja. Wow, jadi ya, kurang dari rata-rata ya, rata-rata kita menyelesaikan sertifikasi halal itu dalam 12 hari kerja, meskipun ada juga yang masih lebih dari 21 hari, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Itu sangat tergantung kepada jumlah produk dan nama-nama produknya, karena bisa aja satu resto itu menunya banyak sekali sampai ratusan gitu, dan membutuhkan audit oleh auditor halalnya yang mungkin membutuhkan waktu berhari-hari. Jadi itu yang kita siapkan layanan kepada semua teman-teman yang punya usaha, teman-teman yang alumni vokasi, alumni politeknik, monggo ya kita memperbanyak usaha mikro kecil kita untuk memperkuat ekonomi Indonesia, untuk tentu memenuhi kebutuhan konsumen muslim yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita kalah dengan produk-produk datang dari luar. Betul. Karena saat ini ada 41 negara yang menjalin kerjasama dengan BPJPH untuk mengekspor produk-produk halal mereka ke Indonesia. Padahal mereka sebagian besar negaranya bukan negara Islam, minoritasnya Muslim, negaranya negara sekuler, tapi terkait dengan produk halal mereka sangat concern sekali untuk mengirim, termasuk ada dari Cina, Korea, Jepang ya. Itu produk-produk halalnya sudah mulai banyak ingin masuk ke Indonesia. Itu kenapa? Karena mereka menganggap halal itu bukan soal agama. Halal itu soal mutu, kualitas, higienitas, kemudian terkait dengan pangsa pasar, terkait dengan branding produk, bisnis gitu ya. Sehingga mereka menganggap peluang itu ada besar di Indonesia karena mayoritas Muslim,
terutama juga di negara anggota OKI, mereka ingin produk-produk halal mereka bisa laku. Nah, oleh karena itu usaha-usaha seperti Caretta ini harus diperbanyak, harus diperkuat, harus dibantu supaya bisa bertahan dan bisa juga bersaing dan bisa ekspor juga. Betul. Gitu. Nah, kalau dari cerita Caretta ada nggak sih? Gimana sih pengalaman waktu Caretta bikin sertifikasi halal? Oke, jadi buat teman-teman yang lagi usaha atau mau berusaha itu kayak kalau misalnya dibilang nggak ribet dan nggak mudah, dia di tengah-tengah. Memang, tapi sebelum kita ngomongin halal, ada namanya malah ada permintaan dari masyarakat. Jadi customer suka nanya, Mbak ada sertifikat halalnya nggak? Uni ada sertifikat halalnya. Jadi kita kayak, oh ternyata penting ya, masyarakat itu udah aware gitu kan. Ini kan buat anak, buat makan, buat makan mereka tuh suka beli untuk karena bawa traveling, karena traveling di luar negeri susah cari makanan halal gitu. Jadi mereka lebih aware masyarakat Indonesia. Nah, mau nggak mau kita kan sebagai usaha mau tumbuh dong ya. Kalau teman-teman usaha kan pasti pengen tumbuh ya. Nah, ada tumbuh, ada yang harus disiapin. Nah, untuk ngurusin halal itu di tengah-tengah, dia nggak ribet banget tapi nggak mudah, jadi memang perlu konsentrasi tinggi, bukan konsentrasi tinggi atau lebih fokus bisa dibilang fokus, karena kita harus nyiapin dokumen yang intinya kalau misalnya setiap produk kita semua bahan bakunya itu harus di tracking halal. Kayak aku contoh misalnya aku pakai garamnya itu produsen garamnya itu harus cari produsen garam yang ada sertifikat halal, nyari nomornya. Harus cari produsen minyak goreng ada sertifikat halal, cari sampai sedetail itu gitu. Apalagi aku titik kritisnya daging ya. Nah, daging itu benar-benar ya Pak sumber susah gitu kalau nemu daging. Kita harus cari produsen yang komitmen. Nah, ngejalaninnya itu, dan kita harus kalau misalnya kita usaha kan ada tim ya Kak. Nah, memastikan tim kita prosesinya, belanjanya itu terus, itu yang harus namanya dikontrol. Tapi yang namanya usaha kalau misalnya nggak ada tantangan, nggak ada nyiapin dokumen, kita nggak maju dong gitu. Jadi namanya usaha ya. Namanya usaha, apalagi market minta, customer kita minta. Jadi semakin percaya diri nih, oh produknya halal, boleh siap dikonsumsi oleh teman-teman. Jadi percayalah kalau misalnya udah buat halal nih ya, jadi lebih meningkatkan branding, lebih meningkatin value produk kita juga, meningkatkan Pak. kepercayaan masyarakat terhadap produk kita. Ada hasil riset dari teman-teman dari IPB ya. Di 10 kota besar di Indonesia, tingkat usia produktif ya, dan klasifikasi ekonomi juga menengah ke bawah, itu mensurvei konsumen yang konsumsi makan makanan ya. Mereka apa sih alasan pertimbangan mereka itu mengkonsumsi makanan halal? Yang pertama itu adalah soal halalnya, gitu. Benar tadi, ya, itu ada permintaan pasar. Kemudian yang kedua rasanya. Kemudian yang ketiga apa? Apa tuh, Pak? Harganya. Oh, iya dong. Jadi harga itu nanti nomor 3. Nomor pertama itu halal atau tidak. Nomor 2 enak atau tidak. Ketiga mahal apa murah gitu. Tapi kalau dia sudah halal, dia nggak penting itu mahal, ya dia tetap beli, sekalipun mahal, yang penting sudah halal. Karena itu sudah merasa nyaman kan, aman juga. Gitu. Oke, berarti potensi dan peluang untuk UMKM khususnya makanan di Indonesia ini masih sangat besar sekali ya Pak ya, untuk bisa terus berkembang, apalagi kan Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas Islam terbesar di dunia, ini pasti kan pengen ngerasa aman dan nyaman nih. Jangan sampai kita malah jadi dimanfaatkan sama negara-negara lain gitu. Jadi kita sebagai pelaku teman-teman vokasi nih harus bisa memanfaatkan peluangnya pastinya. Aku mau nanya lagi nih Pak, kira-kira apa sih tata cara untuk kita bisa mendapatkan sertifikasi halal ini Pak? Tadi kan mungkin harus menyiapkan dokumen-dokumen dan ngelis nih ya kira-kira bahan baku apa aja. Terus juga mungkin udah dikasih tahu kalau misalnya semuanya serba digital, jadi bisa daftar melalui online gitu kan. Tapi ada lagi nggak sih Pak yang harus diperhatikan nih sama teman-teman supaya mereka bisa langsung mendapatkan sertifikasinya?
Ya sekarang kalau mau usaha itu sebaiknya kan sudah ada nomor induk berusahanya ya, sudah NIB. ada NIB gitu ya. Kemudian mungkin juga ada syarat-syarat lain yang diminta oleh BPOM ya, atau dari Kementerian Kesehatan soal kesehatan keamanan produknya gitu ya. Dan kalau mau lebih lengkap ya seperti itu ya. Kemudian halalnya itu. Dan itu didaftarkan di online ya di BPJPH. Seperti di kereta mengatakan bahwa misalnya mendaftarkan produk-produknya apa saja sih, bahan bakunya apa, bahan tambahannya apa, bahan campurannya apa gitu kan. Semua itu dicatat apakah itu sudah bisa di tracking kehalalannya gitu kan. Itu memang membutuhkan ketelitian, ketelatenan dan kesabaran ya untuk pelaku usaha, dan itu ya nggak bisa kita mau instan ya. Instan memang membutuhkan usaha. Jadi teman-teman vokasi itu ya harus punya mental baja ya, punya apa namanya etos yang kuat gitu ya, jangan baper gitu ya, baper habis itu adalah capek lah, males lah gitu kan, itu nggak bisa sukses ya. Kalau kita mau belajar kisah-kisah sukses orang kan nggak ada yang instan ya, memang ada usaha-usaha yang disiapkan secara matang, etos kerjanya oke gitu ya. Jadi semua itu saya kira kecil lah, gampang sekali itu untuk mengurus hal-hal yang sifatnya administratif gitu. Oke, nah itu tadi ya teman-teman vokasi. Nah ngomong-ngomongin masalah tantangan nih, aku pengen dengar cerita dari Kareta. Kira-kira susahnya dulu tantangan-tantangan dalam melakukan proses produk rendang dan lape ini bisa sampai saat ini itu apa aja sih, cerita-cerita yang pengen didengar nih sama teman-teman vokasi? Kalau cerita itu Mbak bisa berepisode namanya, menyedihkan, panjang gitu ya. Jadi salah satu tantangannya adalah kita tuh kan suka merasa produk kita bagus. Sebenarnya ya kalau kita berbisnis itu kan pasar ya Pak, jadi pasarnya nerima kita nggak. Jadi buat teman-teman vokasi, adik-adik SMK ya cantik-cantik dan tampan-tampan itu, kalau mau punya usaha, punya ide cemerlang, langsung aja divalidasi, market terima nggak. Nah kalau misalnya produk kita diterima market, yes, lanjutkan, go. Mungkin dikasih cicip-cicip dulu ke teman-temannya, tetangganya gitu tapi, ya. Cicip-cicip itu juga bisa ngeliat kayak gini Kak, misalnya di market, misalnya teman-teman mau buat bumbu ya, tadi kan Bapak coba cerita ada yang buat bumbu. Nah bumbu itu coba search di marketplace atau di Instagram atau di TikTok kan udah ramai. Bumbu itu ada nggak sih yang jual? Ada nggak market yang terima? Jadi lebih kayak gitu sih, lebih ke tantangan itu lebih ke validasi market. Kalau misalnya untuk masalah perizinan itu di Indonesia tidak bisa dihindari teman-teman tercinta semuanya. Kita hadapin aja, go ahead aja. Memang berat ya, pelan-pelan, cuman untuk masalah perizinan, tapi kalau perizinan semua itu udah kita lewatin, insya Allah lebih lega gitu loh Pak. Lebih PR-nya udah selesai udah ada NIB, udah ada PIRT, udah ada sertifikat halal gitu, jadi lebih percaya diri. Terus lebih ke tantangan challenge selanjutnya adalah lebih ke marketing ya. Itu tantangan terbesar menurut saya. Karena kan marketing itu menghasilkan omset menghasilkan uang itu sebagai pebisnis bahan baku, modal, sumber kekuatan. Kan kalau misalnya kita kalau misalnya ada uang jadi kayak lebih seger lagi loh Pak, lebih semangat lagi. Jadi lebih semangat lagi kita urus-urus perizinan dan lainnya. Nah kalau kita udah dapat marketnya nih, udah kita bidik, terus dicoba strategi untuk usahanya lebih ke digital, lebih ke pemanfaatan challenge sekarang sih aku lebih itu Kak, pemanfaatkan digitalnya, beradaptasi dengan market sekarang perubahan marketing sekarang yang tadinya masyarakat nonton TV TikTok dulu nih kakaknya jualan rendang nggak sampai joget sih, cuma kita ada mesin-mesin apa, ayo tunjukkan pada dunia gitu. Jadi lebih kayak
Ya adaptasi sama Hmm. teknologi sekarang ya Kak. Oke. Sekarang kan kebanyakan masyarakat udah nggak nonton TV nih, tapi nontonnya podcast, Betul. YouTube, TikTok. Nah itu Hmm. kita masuk ke sana karena Iya. tapi adik-adik SMK kita pasti mereka lebih jago Kak. Lebih jago soal marketing ya. Marketing anak-anak itu muda. kayak gen milenial ya Pak, Iya. lebih jago banget promosi itu. Insya Allah teman-teman bisa. Terus sama walaupun ada pastilah kayak ada jatuh bangun. Cuman balik lagi ke Big Why teman-teman mulai bisnis itu apa? Ada misalnya mau berangkat orang tua haji atau ada motivasi itu ya akhirnya muncul bangun yang jadi hal besar gitu. Wow, keren sekali. Dan udah punya berapa pegawai nih Kak? Kalau pegawai kita di sekitar 10-11 aja. Wow, keren Tapi banget kalau ya. lagi musim peak season itu misalnya lagi peak season kita di Idul Fitri kan, Iya. itu bisa bertambah. Jadi bisa berguna untuk masyarakat sekitar juga ya Masyarakat sekitar. Kak. Keren banget. Nah aku pengen balik lagi nih ke Bapak Akhil. Kira-kira ada nggak sih program BPJPH yang saat ini tuh bekerja sama dengan para insan-insan vokasi gitu ya, dari segi produk makanan ataupun enggak. Mungkin kan tadi di backstory Bapak sempat cerita nih tentang ada tahu yang namanya tekstil halal, terus bekerja sama dengan salah satu ini tuh yang bikin anak-anak SMK loh, anak-anak politeknik loh gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan nih kalau potensi-potensi sertifikasi halal itu ternyata nggak cuma makanan aja loh, ternyata masalah tekstil, masalah fashion tuh juga jadi satu industri yang besar juga. Ya, kita yang penting itu menciptakan ekosistem dan industri halal ya. Karena hulu hilir itu halal, perlu halal. Jadi H3 ini, hulu, halal, hilir ya. Supaya rantai pasoknya bisa menyatu gitu ya. Iya. Itu yang paling penting, termasuk juga dari aspek sosialisasi, literasi, edukasi, publikasi tentang halal ini di kalangan masyarakat. Perlu kita sinergi, kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk saya kira teman-teman di kampus, politeknik, kemudian anak-anak vokasi, ya, SMK. Saya kira itu juga perlu kita melakukan kerjasama untuk sosialisasi ke pelaku usaha maupun ke konsumen Indonesia untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Dan sekaligus juga bisa menumbuh kembangkan sektor usaha mikro kecil, bahkan bisa industri, baik itu industri rumah tangga maupun industri yang kecil maupun menengah gitu ya. Dan saat ini juga kita sudah memasuki kewajiban halal tahap kedua untuk produk kosmetik, obat-obatan, dan barang gunaan. Kalau kita mau tanya siapa sih yang tidak pakai kosmetik, dari bayi yang baru lahir sampai nenek-nenek, Iya, cowok ya sekarang juga semua pakai. Ya, ada bener ya. skincare, ada macam-macam gitu kan, minyak wangi, semua pakai, Iya, sabun betul. mandi, pasta gigi. Nah itu sudah masuk tahap wajib juga bersertifikat halal gitu. Dan saya kira ada branding kosmetik perusahaan-perusahaan di Indonesia yang besar-besar juga sudah mendapatkan sertifikasi halal. Bahkan ada gencar masuk juga produk-produk Korea itu yang halal ini ingin masuk pasar Indonesia. Oleh karena itu maka kita harus kompetisi ya, supaya produk-produk kosmetik halal juga harus menjadi perhatian, bukan hanya makanan minuman. Iya. Makanan minuman itu orang sudah pada tahu semua bahwa makan minum harus halal, tapi kosmetik, obat-obatan, bahkan vaksin ya, kita juga sudah mensertifikasi vaksin. Dan yang kini adalah barang gunaan. Apa itu barang gunaan? Barang gunaan itu misalnya sabuk ikat pinggang, sepatu, tas, sofa. Sepanjang itu, Sofa juga gitu Pak? sepanjang ini mengandung unsur hewan. Kalau ada unsur hewan, kalau sepatu kan ada kulitnya, kulit apa itu. Kemudian pakaian. Nah, makanya sekarang ini sudah ada yang mensertifikasi itu kaos kaki halal, kain ihram halal,
pakaian, kain, tekstilnya halal. Kenapa? Karena memang proses supply chain-nya juga harus dibuktikan kehalalnya, misalnya soal apa kimianya ya, kemudian pewarnaannya dan seterusnya, pencuciannya itu juga perlu dicek apakah terkontaminasi dengan barang-barang non halal maupun apakah dia terkontaminasi dengan najis dan seterusnya. Nah, ini yang harus dipastikan kehalalnya. Dan kain halal dan tekstil halal ini ditangkap oleh para desainer dan para dunia industri ini juga punya peluang bisnis karena ada pasarnya untuk fashion maupun yang modest untuk Indonesia maupun untuk pasar di luar. Makanya kita mengajak teman-teman vokasi ya, ayo yang punya bakat, punya profesi di bidang fashion itu ayo kita kembangkan karena pasarnya cukup besar di Indonesia maupun di luar negeri. Kemarin aja saya habis pulang dari Malaysia, makan di warung di sana, ada ibu-ibu cerita, saya suka ke Tamrin City loh, beli produk-produk Muslim Indonesia, katanya gini-gini. Nah, itu saya kira peluang besar. Dan saat ini kita sudah melaunching agenda Indonesia Global Halal Fashion. Kemarin di Indonesia Fashion Week bersama Ibu Poppy Darsono. Dan ini sedang berlangsung di Malaysia acara Islamic Fashion Festival. Kita memamerkan hasil-hasil dari desainer kita dan sekaligus kain halalnya di Malaysia. Kemudian kita akan bertandang di negara-negara fashion seperti di London Fashion Week, Milan Fashion Week, Paris Fashion Week. Itu event-event internasional yang tahunan yang event bergengsi di tingkat nasional. Kita hadir di sana bersama para desainer kita dan juga kita mempromosikan kain halal Indonesia. Saya kira ini adalah peluang bagi teman-teman ya vokasi untuk mencari pasar ya. Tadi Kak Reta mengatakan problemnya memang pasar, kita menjelajahi pasar-pasar di tingkat global supaya nanti produksi dari vokasi teman-teman SMK yang saya lihat juga hasil modesnya oke ya, bahannya macam-macam, ada ulot, ada ikat, ada lurik, ada batik, macam-macam ya. Saya kira itu adalah ciri khas Nusantara. Ada tapis misalnya di Lampung gitu. Saya kira itu perlu diproduksi secara bersama-sama, secara massal sehingga kita bisa melayani buyer yang ada di luar negeri. Saya kira itu peluang emas bagi teman-teman semua. Peluang emas banget ya, bahkan di nasional ternyata marketnya internasional pun ada dan sangat luas. Oke, mungkin untuk merangkum nih percakapan kita hari ini, aku pengen dengar kata-kata motivasi dari Kak Reta buat teman-teman vokasi di rumah yang mungkin saat ini masih ragu, terus masih kayak males, ribet gitu kan ngedaftarinnya, terus mungkin ceritain juga, kasih motivasi juga buat teman-teman untuk semangat terus berbisnisnya. Oke. Jadi ya buat teman-teman vokasi, buat teman-teman SMK masih muda, come on gitu ya, masih muda, itu masih banyak tantangan, gagal pun nggak apa-apa ya Pak. Gagal coba lagi, gagal bangkit lagi gitu ya. Buat teman-teman yang emang perintis bukan pewaris ya gitu. Buat kita ya daya juangnya ditingkatin lah. Daya juang ditingkatin, mumpung masih muda, ayo gerak, ayo tumbuh. Karena kalau kita tumbuh nih ya, bukan cuma kita doang, Indonesia bisa tumbuh juga. Dalam ruang lingkup yang terkecil ya, dari bantu teman sekitar, orang bantu tua, orang sekitar, itu kan bisa tumbuh ya. Jadi jiwa entrepreneurship itu
satu hal yang teman-teman masuk mulai berbisnis, dan kalau misalnya punya jiwa entrepreneurship itu ayo ditumbuh kembangin terus. Teman-teman bakal ketemu sama namanya dunia yang menakjubkan di sana. Teman-teman kalau udah mulai terjun bisnis itu teman-teman akan tumbuh rasa untuk terus belajar, Kak. Karena yang namanya bisnis itu morat-marit kalau kita nggak belajar. Lo nggak belajar, lo nggak kembang gitu. Nggak belajar. Dan dinamis banget. Dan dinamis banget. Tapi kalau misalnya kita bisa survive di sana, insya Allah bukan kemapanan sih aku bilang, berkah, jadi berkah. Terus secara finansial bisa lebih mandiri, bisa lebih banyak yang bisa didapatkan. Terus namanya berkreasi, namanya kita berada di Indonesia gitu ya, ada perizinan apa, ayo kita hadapin perizinan itu, kita urus izin-izinnya supaya lebih percaya diri lagi bangun produk berkualitas di Indonesia. Jadi aku tuh kalau misalnya jualan rendang itu, Kak, di kemasannya kan ada bahasa Inggris belakangnya. Nah itu belakangnya tuh aku tulis gini, kita itu ayo kita cintai produk Indonesia, kan cintai makanan Indonesia. Karena kalau kita udah cinta sama produk Indonesia, kita tuh bisa bangga nyebarinnya sama dunia. Kalau kita nggak cinta sama produk Indonesia, makanan Indonesia, kita gimana mau bangga nyebarin ke dunia gitu? Korea aja bangga banget sama kimchi, kita harus bangga dong sama rendang kita, sama produk kita, tempe orek hidup gitu ya. Jadi dan kalau kita udah bangga sama kuliner Indonesia, jadi ada value yang bisa kita tambahin ya buat teman-teman. Semangat, gali value, gali terus usaha, insya Allah jadi cuan-cuan berkah. Gitu. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Akil untuk teman-teman vokasi di rumah yang masih ragu dan masih takut nih untuk mulai berbisnis dari muda. Banyak orang sukses, orang kaya di Indonesia maupun dunia yang usahanya dimulai dari nol, bahkan dari minus. Mereka kerja keras, butuh waktu siang dan malam, bersusah payah, berkeringat. Ya, tidak ada yang gampang dalam hidup ini. Perlu ada ketekunan, kerja keras, etos, semangat, pantang menyerah, daya tahan yang tinggi. Ya, semua masalah, semua persoalan itu akan diatasi dengan tekad seperti itu. Jadi bagi teman-teman vokasi, yang penting adalah ide, kreativitas, inovasi untuk menciptakan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh pasar, khususnya sekarang ini pasar ingin produk itu bersertifikat halal. Jangan lupa segera daftarkan sertifikasi halal dari BPJPH. Tenang aja, udah bisa online kok sekarang daftarnya ya. Nggak perlu ribet-ribet lagi bawa dokumen panjang. Nah itu tadi sesi ngobrol kita bersama dengan mitra sejalan. Pastikan Anda juga sudah bergabung dengan follow kami di akun Instagram @mitrasudi, karena banyak sekali informasi-informasi yang menarik nih buat teman-teman vokasi di rumah. Terima kasih pastinya buat Kak Reta, terima kasih buat Pak Akil atas kesempatannya hari ini. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama kalian, dan terima kasih buat teman-teman Vokasi Indonesia. Nadila Wantari akan bangkit dan balik lagi di episode-episode berikutnya. Sam Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Cuan-cuan. Dadah.